Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvoni. Di sini saya beserta kelompok saya akan menjelaskan tentang PR atau Public Relation, di mana ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah kami, yaitu Ekonomi Publik dengan Ibu Dr. Erni Febrina Harahap, SE MSI. Baik, sebelumnya kami berasal dari kelas EP 3A, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bogor. Baik, sebelum ke pemaparan materi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Rani Fadilah, Rima Astari, Jesse Jerai, Iqbal Jonirik, dan Olivia Pujayanti. Baik, untuk pemaparan materi, saya mintakan kepada Iqbal untuk membacakan materi kita yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Jonirik Farazak. Saya dari kelompok A, Ekonomi Politik. Saya membahas tentang PR. PR adalah singkatan dari kata Public Relation. Public Relation adalah sebagian jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Pengertian lain dari PR adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan memanfaatkan antar organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi, PR itu merupakan kedudukan dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai penghubung antara perusahaan atau organisasi dengan publik lainnya. Itulah PR dalam menurut artian dan pengertiannya. Astari melanjutkan penjelasan dari Iqbal Jonirik, yaitu persyaratan menjadi public relation atau PR. Yang pertama, ability to communicate atau kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi bagi seseorang PR dalam bentuk lisan dan tulisan, yakni seorang PR harus mampu berbicara di depan umum, seperti dapat melakukan presentasi, mampu mewawancarai dalam upaya pengumpulan fakta dan data, dan dapat diwawancarai oleh pers atau wartawan sebagai sumber berita. Yang kedua, ability to get on with people atau kemampuan bergaul atau membina relasi. Kemampuan bergaul atau membina relasi artinya harus mampu berhubungan dan dengan bekerja sama dengan berbagai macam orang dan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang yang berbeda atau sama tingkatannya. Yang ketiga, personality integrity, memiliki kepribadian yang utuh atau jujur. Kepribadian yang utuh atau jujur artinya seseorang PR memiliki kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain, dan dapat diterima sebagai orang yang memiliki kepribadian yang utuh dan jujur. Yang keempat, imagination atau banyak ide dan kreatif. Memiliki banyak imajinasi dalam pengertian seorang PR harus memiliki wawasan yang luas, mengetahui benang merah persoalan serumit apapun. Baiklah, segitu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rani Fadilah. Sekian, terima kasih. Tujuan universal public relation. Public relation memiliki tujuan yang universal diantaranya yaitu yang pertama, menciptakan public understanding atau pengertian publik. Pengertian belum berarti persetujuan atau penerimaan, dan persetujuan belum berarti penerimaan. Di sini, publik memahami organisasi atau perusahaan tersebut dalam masalah produk atau jasa, aktivitas-aktivitas, reputasi, perilaku manajemen, dan sebagainya. Lalu yang kedua, menciptakan public confidence atau adanya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang ketiga, menciptakan public support atau adanya unsur dukungan dari publik terhadap perusahaan, baik itu dalam bentuk material maupun spiritual. Yang keempat, menciptakan public cooperation atau adanya kerjasama dari publik terhadap perusahaan. Fungsi public relation. Fungsi dari public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan dengan perusahaannya. Yang kedua, menasihati para eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat umum yang timbul. Yang ketiga, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Contoh kegiatan public relation. Kegiatan utama dari PR adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menjalankan program terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasi. Yang kedua, berurusan dengan hubungan antara organisasi dengan publiknya. Yang ketiga, memantau pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi. Yang keempat, menganalisis pengaruh kebijakan, prosedur, dan tindakan pada publik. Yang kelima, menyesuaikan kebijakan, aturan, dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan metode public relation dalam menangani krisis kepercayaan dan menurunnya citra perusahaan. Metode pekerja PR ditekankan pada penelitian terhadap publik. Dari penelitian itu disusun rencana kerja, kemudian dilaksanakan, lalu dilakukan evaluasi. Secara sistematis, proses pekerjaan PR dalam menangani krisis dan menurunnya citra perusahaan dapat dibedakan dengan beberapa tahap. Tahapan pertama yaitu ada penelitian atau research. Penelitian mempunyai peranan sangat penting sebagai kegiatan pendukung dalam melaksanakan fungsi PR, baik itu memperoleh data, fakta, lapangan mengenai citra perusahaan, persepsi, pandangan, dan opini publik secara akurat, serta tanggapan khalayak sebagai target sebagai sasaran. Mengenai kebijaksanaan, pelaksanaan, pelayanan, program, kerja, dan aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada pelaksanaan atau action. Pelaksanaan dilakukan setelah rencana kerja yang matang mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait. Pelaksanaan kerja merupakan kegiatan operasional dalam melakukan apa yang telah direncanakan. Pengembalian kepercayaan dan citra perusahaan dilakukan dengan menggabungkan tenaga kerja, alat-alat, informasi, waktu, tempat, dan uang. Tahapan terakhir yaitu ada penilaian atau evaluation. Penilaian ini tahap di mana pemeriksaan terhadap program dan rencana yang dapat dilakukan. Tahap ini berguna untuk mengetahui permasalahan yang harus diperhatikan lebih lanjut. Saya Olivia Pujanti akan melanjutkan penjelasan mengenai public relation. Tujuan dari perencanaan public relation dan jika tidak ada public relation, apa yang akan terjadi? Yang pertama, tujuan dari perencanaan PR. Yang pertama, mengubah citra. Yang kedua, membentuk citra baru. Yang ketiga, memperkenalkan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan hubungan komunitas. Yang kelima, menentukan partisipasi pemimpin dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, memberitahukan kegiatan penelitian. Dan apa yang akan terjadi jika tidak ada public relation? Public relation sangat penting dalam sebuah perusahaan, seperti yang kita ketahui, karena dari sanalah sumber sarana untuk membangun hubungan antar kedua belah pihak atau lebih, yaitu antara perusahaan dengan pelanggan. Keberhasilan perencanaan tergantung pada keterampilan dan efisiensi praktis public relation. Salah satu yang dapat kita jadikan tolak ukur keberhasilan dari perencanaan tersebut adalah pembentukan opini, sikap, dan citra. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Dan sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.